Selamat malam Bapak Ibu, guru sekalian. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman terkait dengan cara mengajar daring yang simple, yang sederhana menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, di sini pada layar sudah ada beberapa kelas yang saya buat. Kita akan menggunakan kelas uji coba 1 sebagai contoh proses pembelajaran hari ini. Klik kelasnya. Nah, pada proses pembelajaran idealnya ada 3 poin yang harus terjadi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan atau kegiatan pembelajaran inti, yang ketiga ada penutup. Nah, simpelnya di sini, yang pertama kita akan melakukan pembukaan. Pembukaan apa yang kita lakukan? Kita menyampaikan salam kepada anak-anak kita. Kita klik di sini, postkan di sini. Ya. Nah, kebetulan kata-katanya sudah saya buat, jadi saya tinggal copy saja. Nah, saya sudah buat di Word, jadi saya tinggal copy saja kata-katanya, lalu saya pastikan di sini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan seterusnya. Jadi saya wajibkan anak-anak untuk berkomentar, menuliskan komentar di kolom komentar nanti dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Itu kita bisa gunakan untuk mengabsensi siswa secara manual. Bisa cross check absensi, maksud saya secara manual. Namun saya sudah siapkan juga, kemudian kalian absen juga lewat link di bawah ya anak-anak. Jadi saya siapkan juga absensi melalui Google Form. Ini dia absensinya, absensi siswa daring matematika. Kita akan cari linknya, kita perpendek, kita kopikan, baru kita add di sini, add link, lalu pastikan di sini, pasti, baru add link. Nah, nanti akan ada di sini link form absen siswa daring matematikanya. Oke, nah selanjutnya kita pilih di sini ada for. Jadi karena kita ngajar kelasnya sifatnya paralel, mungkin selain kelas uji coba 1 kita juga ngajar kelas uji coba 2 dengan waktu yang bersamaan. Maka kita tinggal centang aja di sini keduanya. Maka nanti post yang kita lakukan ini akan terkirim juga ke kelas uji coba 2 seperti itu. Kita coba ya. Sudah ada 2 kelas yang akan kita tuju. Setelah itu salam pembukanya sudah, link absennya juga sudah. Sekarang kita tinggal post saja, klik post. Nah, ini postnya sudah tampil Bapak Ibu. Jadi seperti ini nanti postnya kira-kira. Jadi silahkan sesuaikan dengan salam pembuka yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak tentunya akan menuliskan komentarnya di kolom komentar ini, menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Agar tahu kita siapa yang online saat itu, siapa yang offline, siapa yang sedang mengikuti Google Classroom kita, atau siapa yang tidak. Nah, termasuk juga nanti anak-anak mengabsennya secara online lewat link Google Form yang sudah saya sertakan di sini. Anak-anak akan mengklik ini. Kalau dia mengklik, maka anak-anak akan diarahkan ke Google Form ini. Anak-anak akan mengabsen seperti itu.
ya. Oke, kita kembali ke kelasnya. Nah, sambil menunggu anak-anak mengabsen, jadi kita bisa buatkan materinya. Jadi tadi pembukaannya sudah, sekarang ke pembahasannya atau materinya. Jadi kita buka di Classwork. Setelah itu kita create material. Nah, sekarang create materialnya kita isi, misalkan judulnya bilangan bulat bagian 1, berarti saya tulis bilangan bulat 01 gitu ya. Ini isinya ada deskripsinya, bisa diisi. Materi bilangan, maaf bukan bilangan bulat ya, bilangan berpangkat ya. Materi matematika bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian pertama, jadi bagian ke-1. Nah, bisa ketikkan materinya di sini. Kalau saran saya sih materinya jadikan dia bentuk PDF ya, agar mudah dan bentuknya itu tidak berubah, artinya ketikannya itu tidak berubah di HP siswa nanti. Jadi caranya siapkan dulu file PDF-nya, tinggal nanti di add di sini, klik add. Habis itu kita cari file. Kalau tadi kan link ya, tadi absen itu link, sekarang kita cari file. Nah, file kita upload filenya, terus kita cari di mana letak filenya itu. Nah, ini kebetulan letak filenya sudah di dokumen di Classroom di sumber. Jadi kita pilih materinya, open. Nah, dia diupload nanti, ini materinya. Nah, selain materi yang dalam bentuk PDF, bisa juga Bapak Ibu tambahkan video. Video yang lebih bagus adalah video yang sudah Bapak Ibu upload di YouTube. Itu lebih mudah dia nanti arahnya. Oke, silahkan isi deskripsinya, mungkin silahkan anak-anak baca di file pada file di bawah. Bisa juga menonton video pembelajarannya. Nah, seperti itu. Kita coba carikan video pembelajarannya lewat YouTube ya. Bilangan berpangkat. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah punya materi dalam bentuk video, silahkan diupload dulu ke YouTube. Setelah diupload ke YouTube, nanti cari linknya seperti itu. Nah, karena saya belum mengupload materi saya ke YouTube, jadi saya ambil aja materi yang sudah ada di YouTube. Yang ini, Matematika 9 SMP bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian 1. Kita buka. Nah, ini ada videonya. Tentunya video ini harus Bapak Ibu tonton terlebih dahulu ya, jangan asal copy linknya atau jangan asal dibagikan linknya, dibagikan videonya. Harus Bapak Ibu tonton dulu, benar kak, sesuai kak isinya dengan pembahasan yang kita inginkan. Kalau kita punya sendiri videonya, ya sudah pasti benar gitu ya. Kalau ini kan saya ambil dari video orang, seperti itu. Kita klik bagikan, habis itu kita salin linknya. Baru kita add lagi di sini di Google Classroom-nya, add, habis itu link. Nah, linknya kita pastikan di sini, add link. Jadi pada materi ini akan ada file PDF-nya, juga akan ada apa namanya ini, videonya seperti itu. Nah, sekarang kita pilih kelasnya yang mau dikirim kemana aja. Ada ke kelas uji coba 1 dan ke kelas uji coba 2. Jadi ada 2 kelas sekaligus kita akan bagikan. Setelah itu kita tekan pause ya, pause. Ya. Jadi
materinya sudah kita postkan di masing-masing kelas. Jadi anak-anak pasti sudah bisa membuka anti materinya, dipelajari itu. Nah, sambil anak-anak mempelajari materi itu, jadi kita sudah bisa mengecek absensi anak, baik yang ada di komentar di sini nanti dan juga yang ada di ini di Google Formnya, seperti itu. Yang ada di Google Formnya, di responnya ini kan nanti kelihatan ya, nanti kelihatan siapa yang sudah ngabsen. Atau buatkan spreadsheetnya, lebih gampang lagi, nanti bisa di short datanya, kita tahu siapa yang sudah mengabsen, siapa yang belum, siapa yang online saat itu, siapa yang belum, kita sudah tahu, bisa. Nah, sambil merekap absen itu, anak-anak sudah mulai mempelajari video itu, mempelajari materinya, baik melalui PDF-nya ataupun melalui videonya. Oke. Nah, setelah nanti anak-anak usai dalam mempelajari materi itu, di Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu buatlah nanti tugasnya. Tugas anak-anak silakan nanti dibuat seperti itu. Misalkan saya beri nama kuis bilangan berpangkat 01, jadi bagian pertama. Jawablah sesuai instruksi yang ada pada soal. Nah, karena soalnya saya buat terpisah, jadi soalnya saya buat terpisah, jadi saya akan add lagi kayak tadi dalam bentuk PDF. Bukan di sini saya ketikkan soalnya, karena ada equationnya, mungkin agak kesulitan ngetik equation di sini, simbol matematika itu. Filenya kita cari, kita upload, browse. Nah, ini dia kuis matematika dalam bentuk PDF. Usahakan PDF. Kalau dalam bentuk Word kadang-kadang dia agak berubah dibaca di HP atau di smartphone siswa. Upload kuis sudah. Oke, jadi ini kuis matematikanya. Jadi anak-anak akan mengerjakan ini nanti. Seperti itu, kita post. Jadi sesuai nanti instruksinya ada di sana. Di gini anak-anak ya. Oh, kita edit dulu sebentar. Kalau kuis ini, ini all student, ini no to date, jadi bisa diatur waktunya kapan mau dikumpulkan atau kapan terakhir batas waktu pengumpulannya, bisa diatur di sini. Silakan Bapak Ibu mau diaturnya tanggal berapa, kapan, jam berapa, bisa diatur di sini. Kalau tidak isi gininya bebas berarti ya. Rubriknya silakan diatur, apa mau membuat rubrik atau gimana, silahkan diatur sendiri. Habis itu save kembali karena tadi sudah di post. Nah, itu ya. Nah, yang bagian terakhir, karena pembelajaran sudah kita lakukan, kuis juga sudah dikerjakan oleh siswa, jadi kesempatan kita nanti setelah proses ini memeriksa pekerjaan siswa dan memberikan nilai nanti. Nanti akan kelihatan di sini tugasnya disampaikan ke berapa orang dan berapa orang yang sudah mengumpulkan, sudah nanti akan kelihatan di sini. Oke, nah selanjutnya sebagai salam penutup kita kembali akan mengepostkan salam penutup. Oke, saya sudah buatkan salam penutupnya di Word, jadi tinggal saya copy pastikan saja kelasnya keduanya, habis itu pastikan saja. Oke, ini sudah, karena sudah waktu, tinggal nanti kita memeriksa pekerjaan siswa saja. Post. Oke, jadi kiranya seperti itu proses pembelajaran yang
simple menggunakan aplikasi Google Classroom bagi kita para pengajar. Nanti silahkan dimodifikasi apa yang saya sampaikan ini, mulai dari pembukaan, pembahasan, dan penutup kegiatannya. Nah, selanjutnya kalau sudah di pos penutupnya ini, berarti selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan absensi. Nah, akan melakukan absensi secara online sekaligus membuat jurnal mengajar daringnya. Kita copy, kita pastikan di sini, pasti. Nah, kita sebagai guru pastinya juga mengabsen ya, apakah kita sudah mengajar, apakah belum gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengabsen di hari ini, hari apa, tanggal berapa, dan seterusnya. Sekaligus juga mengupload nanti foto sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan atau mengajar secara daring peserta didik kita, seperti itu. Nah, setelah melakukan absen dan menuliskan jurnal secara online ini, berarti tuntaslah sudah pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita akan lanjutkan nanti ke proses atau pembelajaran di jadwal berikutnya. Baik Bapak Ibu, sekian aja yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembelajaran. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.